3, 2, 1, action. Balik lagi sama gua Gorbon. Gua El. Selamat datang di channel Satur Sunday. Satur yang paling sande. Satur yang paling Sunday. Gila udah lama gak ngetek ya. Wah parah cuy. Libur seminggu ya. Parah gara-gara Idul Adha. Selamat Idul Adha juga buat para bobers yang menjalankan. Selamat motong-motong sapi, Motong-motong sapi. motong-motong kambing, belah duren juga kalau ada. Selamat belah-belah. Oke, jadi episode kali ini kita ngomongin apa sih El kira-kira nih? Ngomongin dulu boleh kali? Iya, Gosip dong kan ini. udah kata netizen. Oh iya udah. Masa Ya? kata netizen lagi? Apa? Oh iya. Jadi kali ini kita mau ngomongin tentang seni ya. Seni. Tapi sebelum kita mulai ngomongin seni, gue mau perkenalkan dulu nih. Perkenalkan apa tuh? Jadi Satu Sunday mengundang tamu istimewa. Anjay. Halo. Kayaknya setiap tamu Teman. Satu Sunday itu selalu istimewa. Selalu Ya? istimewa karena Satu Sunday itu harus ngebaur. Yoi. Jadi kita bilang semuanya teman-teman kita istimewa. Yoi. Karena kita menarik teman-teman kita. Kalau kata One Piece, teman itu adalah segalanya. Ini abis nonton le, Iya abis nonton gue dari episode 1. Kalau kata Subasa, bola itu teman. Jak. Oke, jadi gua kenalin dulu nih Bobers. Jadi ini temen gua namanya Sugap. Halo, guys. Sudah banget loh. Sugap banget. Emang Sugap. Dia ini salah satu mahasiswa Trisakti Fakultas FSRD, FSED apa tuh? Fakultas Seni Rupa dan Desain. Seni rupa dan desain. Shout out. Desain. Sama dia juga ini Bobers, salah satu masuk dalam komunitas Friday Design Session. Art Season. Design Art Session. Kalau disingkatnya FADES. Fades. Itu Fades. ntar bisa kalian cek tuh di Di gitu. Nah, jadi kali ini kita ngomongin seni nih. Pas banget ya kan, seni rupa dan desain. Sebelah gua seni rupa dan flora dan fauna. Ya, gua tanya dulu apa kabar? Gua sehat ya. Alhamdulillah ya. Nah, kesibukan apa nih lagi Covid begini nih? Kesibukan gue sebenarnya ini sih lagi kerja sebenarnya. Oh, lagi kerja. Bikin karya. Kalau bikin karya biasa kalau luang waktu habis pulang kerja doang. Kayak misalkan gue kerja tuh jam 9, balik jam 8. Sisanya paling jam 11, jam 10 biasa jam-jam gak bisa tidur tuh. Gue biasa ngulik-ngulik karya yang pengen gue ambil dari referensi internet, gue bikin karya. Dan juga gue lagi sibuk bikin karya buat pameran, namanya tuh buku seni sejagat. Oh, ini komunitas lo yang ngadain? Sebenarnya bukan komunitas gue, Oh. gue dapet channelnya ini dari mentor lo. dari komunitas gue. Dia ngajak gue untuk dia nanya ke gue kesibukannya lagi apa, terus akhirnya gue bilang cuma kerja doang nih. Yaudah, Akhirnya lu makanya ikutan nih. diajak. Nah terus sebenarnya gue nggak mau ikutan awalnya, gue takutnya kurang maksimal Iya. karena ada jam di mana gue harus kerja, di mana jam gue harus deadline gitu banyak banget. Akhirnya gue mencoba beranikan diri, cobain dulu deh. Asik. Akhirnya karyanya sudah jadi guys. Alhamdulillah. Tema apa emang? Gue- kulik sedikit gue ya. Kalau Tema apa kan lu? kalau di buku Seni Sejagat itu, jadi si konsep pameran ini dia mengangkat konsepnya dari buku dulu, buku. Nah ini setelah lu nih bukunya ini mau lo ekspor jadi karyanya apa? Pokoknya basicnya itu ngomong tentang si buku si sejagatnya ini. Oh, sejagat ini, Nah, oke. di karya gue ngomongin antara akal sehat manusia sama hati. Nah, akhirnya jadilah konsep bukunya dalam arti bukan bentuk buku. Jadi bukunya itu gue refleksikan sebagai diri gue. Gue tuh sebagai buku, gue tuh mempunyai suatu halaman di mana diri gue harus punya pola, di mana punya mikir pakai hati, harus pakai otak. Nah, itu lu tumpahin Nah. jadi karya lu tuh ya. Kapan emang acaranya kalau gitu? Tanggal 17 Agustus. Pas 17 banget Agustus. ya. Tuh, dan Hari itu pahlawan. hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia. Outputnya dalam bentuk apa nih tuh? Dan outputnya tuh sebenarnya boleh bebas, boleh digital, boleh Manual. sketsa, dan dicampur pun bisa. Setelah dicetak digital, kita coret-coret dengan manual, langsung upload aja. Oh, Nah kalau lu tuh hasil karya lu kayak gimana? Lalu minum dulu. aus. Soalnya ini banyak soal yang mau kita kulik nih. Hasil karya gue lebih ke digital. Ke digital. Mantap lu Langsung sih. outputnya langsung digital. Emang cocok lah sama Sugap. Jak. Sorry. Lanjut. Nah, sebelum masuk lagi ke dalam temanya, pertanyaan lagi nih. Kenapa sih alasan lu tuh lebih milih Trisakti di Fakultas Seni Rupa dan Desain ketimbang lu ke IKJ? Karena kan IKJ kita tahu Institusi Kesenian Jakarta, udah pasti lu ngomongin seni, dasarnya pasti seni, tapi kenapa lu lebih milih Trisakti? Oke. Nah sebenarnya gue awalnya tuh malah gue ke BINUS dulu.
Sebelum gue Trisakti gue ke Binus. Wanjay. Gue ke Binus ngambilnya desain interior. Oh, ini dong, nih. Bikin nah kayak Kamar-kamar, ruangan ruangan Nah, nih. pertama gue tertariknya sebenarnya gue nggak tahu sebenarnya DKV itu apa, desain interior itu apa. Pokoknya gue desain gue nggak tahu di zaman SMA. Satu ketika gue mikir, pas gue ngomong sama nyokap bokap gue tuh, kalau misalkan kuliah ekonomi gimana nih, maksudnya bagus tuh masuk ke perhitungan, matematika gitu gue nggak bisa banget. Ilmu eksak udah nggak inilah, maksudnya udah nggak berguna. Bukan nggak berguna, udah cukup lah gue di SD. Oh, di gue SMA, kalau di gue mungkin susah dicerna kan. Sama gue juga kok, gue juga. Gue susah mencerna itu. Nah, ilmu eksak tuh ya susah dicerna ya. Nah, akhirnya gue ngeliat dari gue dulu gue suka gambar, gue suka pokoknya gue gambar apapun deh, kayak gambar sketsa. Dulu gue suka gambar anime Goku gitu. Oh, kan. sadar. One Piece. Wibu dong, wibu. Sama. Kita berdua juga wibu. Gue dulu kayak gitu. Dari SD, SMP, SMA gue suka gambar. Pas kelar SMA, gue nyari jurusan kuliah menurut gue itu passion gue. Nah, yang sehobi lu lah. hobi gue karena gue suka gambar ngulik-ngulik, akhirnya gue kulik di internet fakultas yang suka gambar, gue gituin. Fakultas yang suka gambar. Suka gambar. Keluarlah ada desain DKV, desain produk, gitu-gitu kan mereka tuh pasti butuh sketch kan. Iya, betul. Udah akhirnya gue tertariknya awal di interior. Karena gue dulu tuh main The Sims dulunya. Gue main The Sims nih, gue sukanya The Sims adalah lu bisa ngebangun ruangan itu sesuai kayak psikologis orang tuh ngelihat ruangan ini kayak gimana, bentuk kamar. Sesuai lu gimana nih kamarnya. Warna kamar tuh menggambarkan orang ini apa nih gitu. Gue suka tuh hal-hal kayak gitu. Akhirnya gue daftar di Binus, sempat lulus, sempat tes. Akhirnya gue ngeliat budget awalnya dia tuh di Binus dan nelfon ke rumah ke nyokap, akhirnya nggak bisa nih, kemahalan katanya. Maksudnya ada faktor salah satu itulah finansial ya untuk bayar bahasanya. Akhirnya gue ngomong akhirnya yaudah kalau misalkan gitu nanti bagus cari lagi gitu, bagus cari lagi yang fakultas lumayan. Oke dah, habis itu cari lagi akhirnya nemu Trisakti. Masuklah di kafe. Sebenarnya harganya nggak beda jauh. Jadi lu alasannya intinya sebenarnya sama nih warga bapak, tapi karena emang gue lebih emang mau ke seninya lah, mau patenkan seninya lah gambarnya ya. Lebih ke maksimalin potensi gue nya. Gue di situ. Boleh. Kalau untuk si KJ tadi, gue sebenarnya gue nggak tahu loh kalau misalkan di KJ itu kampus kesenian gitu, gue nggak tahu kalau di SMA tuh. Yang gue tahu cuman kalau katanya kan IKJ emang orang dengan gaya style mereka yang katanya seni banget. Kayak seni, betul. Terus dari dosen mereka yang open minded tentang seni rupa atau apa di kafe itu. Nah, gue sebenarnya nggak tahu kalau IKJ itu seperti itu. Mungkin kali ya. Akhirnya gue masuk ke Trisakti. Makanya akhirnya lu milih Trisakti Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, kalau sudut kanan gua, lu kan nggak jauh beda. Enggak, kalau gue nggak jelas aja. Enggak. Lu sama kayak bagus. Gue lu suka main desain grafis. Tapi lu kenapa milihnya Himakrim? Himakrim sih itu. Kriminologi. Kenapa lu ke kriminologi jadinya? Karena waktu itu pas lagi lulus, gue lagi menggeluti dunia hacker anjing. Kocak lah itu, kocak. Enggak, maksudnya kan akhirnya kan kita bikin beginian tapi berguna juga kan seni desain grafis lu, atot. Alhamdulillah sih. Dia bobers. Jadi kalau atot yang sering dikeluarin karyanya dia sebenarnya. Tipis lah. Tipis. Oke. Nah, lanjut nih. Sekarang agak mendalam. Aduh, dalam lagi nih. Tarik nafas boleh ya? Aduh. Oke, jadi gini, Gus. Karena lu tadi nyebutin karya lu ikut komunitas Friday Design Art Session. Seni tuh apa sih menurut pandangan lu? Kalau gue boleh tahu nih, gue boleh. Pertanyaan simpel tapi jawabnya bingung nih gue. Nggak, kalau garis umum kan gini ya. Seni itu yang berdekatan dengan ilmu dilihat indah, estetikanya. Misalkan kita ngelihat tulisan, misalkan puisi indah, berarti seni tulisan. Kayak misalkan mural ya kan, kita lihat mereka ngecat di tembok, indah, kita bilang seni juga. Nah, kalau lu gimana? Itu kan secara garis umum. Kalau lu khususnya gitu. Seni indah, gue ya setuju, gue seni estetik emang indah. Dan meskipun jelek pun, nggak indah pun bisa gue bilang seni. Kenapa? Sebenarnya gini, lu mau buat sesuatu barang yang bisa digunakan untuk orang, menurut gue seni. Ada benefit gitu ke orang. Terus kalau misalkan mau seni itu jelek tapi itu berguna sama orang, menurut gue itu juga seni. Sebenarnya seni luas sih, apapun di sini menurut gue seni. Iya, sepakat gua. Dan menurut gue seni itu apa? Nggak ada definisi tetapnya nih di KBBI atau apapun, menurut gue nggak ada tetap. Karena seni sendiri kan tergantung kita nih kan ngelihat sesuatu seni itu kayak apa. Misalkan kayak gue terbiasa ngelihat suatu barang jelek itu dibilang seni. Mungkin di gue berarti seni itu jelek rupanya. Kayak gitu sih. Tapi bentuk jeleknya masih mahal cuy. Itu dia. Abstrak. Abstrak aja bisa dibilang bisa jelek, bisa indah.
bisa Tergantung orang tergantung berarti. orang lihatnya. Mungkin di balik si abstraknya itu ada satu hal yang nggak lo tahu, mungkin itu bisa jadi mahal. Pesannya mungkin segala macam Dan itu ya. untuk abstraknya sendiri menurut gue tuh ada belajarnya sendiri. Dengan cara lo painting aja teknisnya bisa belajar sendiri, lo bisa ngeliat warna itu bisa larinya kemana, sinabungnya kemana. Konsep tuh perlu di setiap karya. Berarti Mungkin kayak gitu. kalau gua tarik garis besarnya, intinya walaupun dengan teknik yang lu segaris itu indah aja bisa Ya. jadi karya, bisa seni lah tuh, seni rupa atau seni gambar dan gitu dan ya. gambar pun, craft pun bisa jadi seni. Lo craft apa, bikin sesuatu yang craft kayak misalkan botol plastik lo bikin dari kayu, itu bisa dibilang seni juga. Gitu sih. Kalau lu seni Kagak tahu gua. Ini siapa? Gue juga sebenarnya nggak tahu. Gua nggak tahu gua. Karena seni menurut gua artinya luas banget sih. Ah. Seni ada seni apa? Seni berbicara. Seni berbicara. Macam-macam dah pokoknya. Seni kalau menurut berbicara, gua. seni Iya. musik, seni Iya. tulis, seni berpolitik, Seni ngilik cewek ya. seni lobbying, ya kan? Enggak, maksudnya Iya. kalau lu karena kan lu sama nih suka desain grafis juga. Seni yang menurut gue ya, mungkin sesuatu hal apa ya? Suatu hal buat mengekspresikan diri kita sih menurut gue ya. Kayak gitu sih udah. Simpel itu aja. Berarti kalau gua tanya ke lu, dalam hidup lu juga mengaplikasikan seni nggak di diri lu nih? Dari lu berpakaian, dari lu berjalan, dari lu orang melihat lu kayak gimana, lu aplikasikan nggak tuh seni? Seni mungkin dari karya gue sih gue aplikasikan buat gimana ya, menjadikan Jadi lu ngeliat, jadi orang gini misalnya, oh ini ternyata orang seniman ya. Gitu. Mungkin Itu sih tuh. mungkin karena ngelihat dari hasil karya gue. Oh, Kayak gitu. oke. Kalau gue karena lebih penting karya sih. Hanya dulu dong, Bob. Tapi udah sepakat gak kalau setiap orang dibilang seniman? Enggak sih kalau menurut gue. Ntar dulu. Kalau gua iya. Karena ya itu dibilang tadi ada seni berbicara. Berbicara sama orang seni. Terus lu bilang tadi karya lu, orang lihat lu dengan karya lu berarti seniman lah. Tapi nggak tahu dilabelkan sebagai seniman atau tidak. Jadi si seniman ini dalam arti seniman bukan seniman karya ya. Iya. Seniman di dalam wujud kita bisa ya. Kalau lu mengaplikasikan itu juga dari lu, misalkan karya lu kayak L nih, karyanya lu aplikasikan ke hidup lu. Lu kayak jadi beli baju yang bermotif seni semua kah, jadi kelihatan. Apa tuh gambar alay dong anjing lah. Gila, ini social distortion, Bos. Band punk ini. Empang. Iya, Pangrok jalanan. Nah, kalau lu aplikasiin nggak? Kalau gue soalnya gini, gue kalau setiap bikin satu karya pasti gue kulik dulu nih. Misalkan gue bilang nih, gue ngomongin pameran 17 Agustus nanti. Nah di karya itu kan ngomongin antara hati dan otak. Nah gue belajar dari pengalaman gue sih. Gue sebagai orang yang biasa mecahin masalah tuh selalu pakai hati. Jadi kayak hati duluan, baru ke logika. jadi ya, ibaratnya lu mikir suatu masalah pakai hati nih. Terus ketika lu udah pengen ngejalanin sebagai otak buat output lu nih, buat act, di situ ada di gue itu bertabrakan. Lu jadi lu kebiasaan mikir masalah dengan hati itu kayak lu ngeliat orang miskin di mata orang tuh kayak untuk kita nggak pernah ngerasain kayak gitu ya, kayak gitu loh. Tapi kalau dipikir pakai logika orang sehat kayak ini orang miskin tapi kenapa dia nggak kerja ya, padahal orang kerja bisa ngasihin uang loh. Nah kayak gitu tuh. Nah di situ bentrok di gue antara hati sama otak. Akhirnya gue bikin karyanya kayak gitu, dan itu dia gue aplikasiin di hidup gue. Wah, kayaknya gue kalau ngeliat gambar lu pesannya kena sih. Ntar gue tunggu ya. Oke, terus mau nanya lagi nih. Ngapa sih akhirnya, ini buat lu berdua sih pertanyaannya, kenapa sih kalian berdua nih jadi menggeluti dunia seni gitu? Akhirnya menggelutinya karena apa gitu? Misalkan lu ngelihat karya orang, lu ngelihat kita sebut Bujang Urban sebagai street art, lalu akhirnya gue belajar seni lah, kayaknya bagus nih. Atau lu ada kiblatnya masing-masing, atau lu otodidak, apa tuh? Gue boleh tahu nggak tuh? Duluan deh, Bob. Lu dong, Bob. Gue baru mau tanya, gue lupa deh. Lu maksudnya menggeluti dunia seni itu kenapa akhirnya? Dunia seni ya, menggeluti dunia seni mungkin karena kenapa gue sekarang nih ya, mungkin sekarang ya, dilihat dari sekarang kenapa gue jadi mendalami hal-hal yang berbau seni, khususnya mungkin desain grafis atau videografi ya. Pertama mungkin gue dari background gue dari animasi, emang gue dari zaman sekolah juga udah menggeluti seni itu udah belajar animasi lah, gambar ya, udah menggeluti berbagai software lah kayak gitu. Terus kenapa mungkin sekarang masih terjun? Ya mungkin karena itu salah satu keahlian gue yang bisa mendapatkan uang sih. Karena realistis saya cuy, di zaman sekarang
uang adalah segalanya. Benar. Kalau Iya, udah. kata Tuan Rap, uang. Iya udah realistis Uang, aja uang, udah. Nah tapi balik lagi kemampuan lu tuh dari mana untuk bisa menghasilkan uang itu. Nah, Wih, kemampuan sepakat. gua kebetulan Di dunia itu di dunia ini walaupun gak jago-jago banget sih. seenggaknya bisa lah. Bisa lah ya tipis-tipis. Kalau Sugas? gue apa ya? Kenapa? Lu siapa jadi? Gue sebenarnya basic, sebenarnya kayak awal tadi gue bilang, gue dari kecil suka gambar, terus akhirnya gue nemu mungkin passion gue di situ di dunia visual. Dan gue ya mungkin gue sampai mati pun kayaknya gue bakal digulut di visual terus kayaknya. Jadi sampai mati gitu. Iya, soalnya gini, kalau kenapa gue bilang sampai mati, kita nonton TV aja itu udah visual. Kita Iya, udah ngeliat benar. visual. Di mana-mana tuh visual meskipun itu bukan pekerjaan kita. Indra pasti mata bakal soalnya ngeliat ngelihatnya di situ visualnya. Tadi dia. gue karena terbiasaan ngebuat dan melihat, kayaknya ya itu di situ gue bakal ngelutin Makanya lu akhirnya bilang sampai mati. sampai mati. Tapi maksud gue lu nggak ada kiblat gitu kayak ngeliat misalkan Bang Jablay lah si Bujang Urban, lu ngeliat di karya-karya luar negeri gitu. Oh, kayak- Apa lu otodidak akhirnya nih gue belajar sendiri dari softwarenya, dari gue ngegambar di sketchnya gitu. Kalau gue terbiasa udah ngomongin ini sih kalau milenial deh sekarang. Lu ngelihat apapun di internet banyak banget kan referensi Betul. gambar, dan ketika lo punya role model orang asli kayak lo punya kayak tadi itu misalnya Bujangan Urban melihat karya bunganya itu, mungkin tuh bisa juga jadi salah satu gue buat pacuan. Wah, nih ada orang kaya Trigger ya? Iya, Trigger kayak, lu. Nih orang kenapa bunga terus setiap jalan dimanapun bunga. Akhirnya gue kulik, oh rupanya alasannya ini loh atau nggak gini. Akhirnya untuk ide gue nya, gue mencoba untuk kayak dia, tapi gue dengan cara gue ngebuat suatu visual yang berbeda, tapi kesannya tuh di gue sendiri yang ngebuat gitu. Oke. Kalau lu nggak ada kiblat? Kiblat gue ya. Kiblat lu Kalau gue Mekah, apa aja Bob. sih? Iya sih, kiblat gue Mekah. Astagfirullah, lu jangan Kiblat kayak gue gitu. Mekah. Terus kalau mungkin gitu sih gue apa aja sih? Gue lebih nge-explore. Oh, lu lebih maksudnya dari mana aja nih lininya, medianya, Kayak baru apa Artwork Satu Sunday kan tuh. Ih, sedap, promosi mulu si bangsa. Ada kolase kan, macam-macam sih selama menurut gue itu bagus. Kenapa Yaudah, enggak? Gue Gitu sikat ya. aja iya. Pas banget lu ngomong kolase nih. Hah? Nah, menurut kita bertiga deh, seni kolase tuh apa sih? Karena gue baru tahu kolase jujur waktu gue di kampus gue di Mustopo ada namanya Under College Mustopo. Nah itu mereka seni kolase tuh Gus. Apa dia Kayak- komunitas ya? Dia komunitas di kampus gua. Gua pertama kali gua lihat temen gua nih kok dia bikin seni tapi dari majalah, koran, ditempel-tempel. Tapi gua lihat ya indah. Wah boleh juga walaupun barang-barangnya simple. Lu cuman butuh lem, gunting, spidol. Pokoknya barang udah jadi aja. Itu. Nah, Disusun. makanya kolase itu emang seni memperadukan apa sih bilangnya elemen-elemen kali ya. Soalnya elemen-elemennya itu berbeda dari majalah Vogue, misalnya dari majalah bola, majalah musik, Majalah Playboy. majalah Playboy bisa dijadiin gitu. Dikasih apaan tuh kalau Playboy apa tuh yang diambil? Ya paling tentang tubuh wanitanya. Inilah kelincinya. Kelincinya kalau enggak. Oh, kan. gitu. Nah itu apa tuh? Kalau menurut lu deh berdua. Kalau gua kan gitu ngeliat seni kolase. Wah dia walaupun dari barang-barang yang ya kita sebut bekas tapi bisa jadi outputnya. Nah itu apa tuh? Kalau Kolase. gue pernah nyari, ini sejarah menurut gue yang gue tahu. Setahu gue tuh kolase terjadi tuh waktu setelah Perang Dunia Kedua ada namanya postmodern. Postmodern. Itu dimana barang tuh bener-bener ada banyak setelah dari Perang Dunia Kedua, bener-bener banyak nih. Antara misalnya Perang Dunia satu daerah itu banyak rumah hancur yang nggak kepake, akhirnya berantakan, nggak bisa digunakan. Akhirnya di situ sempat ada istilah namanya pop art, karya pop art ini. Jadi orang tuh buat bikin karya, kan kalau kita ngomongin setelah Perang Dunia Kedua aja orang susah gitu untuk nyari bikin karya atau enggak lu untuk apa? Karena transisi ya, Melepas transisi. sejarah kelam Perang Iya. Dunia ketika ada orang pingin berkarya dan nggak punya apa-apa. Kayak contohnya misalnya ada bangunan runtuh nih di postmodern itu nggak kepake, gue coba susun barang-barang yang udah ada tadi. Kayak kalau di kita kan tadi majalah emang udah ada, kita pakai hal itu tapi kita bikin satu seni, suatu karya yang akhirnya bisa kesampaian. Yang mencerminkan misalkan bisa jadi pesan lah gitu ya. Nah, mungkin kalau gue tarik lagi si sejarah yang tadi yang postmodern itu, mungkin kalau di kita misalkan ada kayak di tahun 2020 kita kebangunan di yang dulunya tuh Perang Dunia Kedua ada bekas sisaan gitu. Akhirnya kita ambil satu kayu itu terus kita susun di satu tempat atau kita jadiin karya instalasi. Mungkin orang lihat itu kayak wah ini sampah nih, rongsokan. Tapi di balik itu rupanya rongsokan itu bekas Perang Dunia Kedua, ada Punya cerita nilai sendiri, tersendiri. historinya sendiri. Kalau lu Sama gue pendapatnya.
Kok lu salah? Harus berbeda dong. Gue emang agak tahu gue. Oh. Gak tahu gue. Itu dari gue yang gue tau kayak gitu. Sama gue. Gue juga akhirnya baru tahu ternyata kalau ditarik dari sejarah ya itu, lu mau berseni waktu itu dulu wadahnya nggak ada, susah, akhirnya ya lu bisa ngambil ya dari rumah, bahasanya genteng yang udah hancur, kena kayu-kayu, mau tanam, mau pohon ya kan, dijadikan jadi wadahnya gitu ya. Mungkin jalan pintas untuk bikin sebuah karya, akhirnya terjadilah kolase. Nah kalau rootsnya seni Gus, Roots. sejarahnya seni, kenapa akhirnya sekarang seni kita bilang dinamis, dia mengikuti zaman terus ya. Contohnya kayak lu nih berdua, berawal dari sketch, gambar-gambar segala macam, sekarang dikawinkan dengan digitalisasi media, gimana tuh? Kalau menurut gue ya, kenapa mengikuti zaman ya? Karena yang ngikutin itu aja sih perkembangan zaman juga. Mulai dari apa, contohnya aja nih, medium buat apa, outputnya nih, contohnya kayak buat video. Dulu kan emang dari zaman dulu tuh mungkin awal mulanya setelah Perang Dunia Kedua yang seperti dibilang Sugap, itu kan belum ada tuh kan yang namanya video kan, masih di koran kan. Nah terus mulai dari orang mungkin kayak mengaplikasikannya nanti di koran, lama-lama sekarang menjadi di Videotron kan gitu. Nah sekarang pun lebih banyak di media sosial, langsung dari HP lu sendiri. Iya, soalnya gitu, buat itu bisa berkembang terus, berarti kayak mengikuti teknologi juga sih. Iya, ya pasti kan? Kayak benar, makanya sampai mati benar, karena seninya ya sekarang dinamis terus mengikuti zaman. Nah kalau lu dari seni, sejarah seninya dulu apa gitu? Kalau gue nggak tahu sebenarnya terus seni itu kayak gimana, tapi kalau buat si tadi dinamisnya itu, pergerakannya itu, menurut gue itu cara survive orang. Jadi kayak tadi kalau misalnya gue kasih contohnya lagi, misalkan kayak orang zaman dulu, kayak orang di zaman orang tinggal di gua lah, mereka tuh meninggalkan pesan. Oh ini ya, orang-orang purba. Orang purba, dia tuh meninggalkan pesan itu dengan bercak darah rusa, darah apapun itu yang bisa mereka tulis secara pesan di dalam gua. Jadi kayak kalau misalkan gua ngeliat di film-film tuh banyak gua terus gambar kayak orang lagi berburu, kayak gajah, mamut gitu-gitu. Nah menurut gue itu pesan untuk orang nanti siapa entah itu yang kesana, di sini rupanya peninggalannya nih, jejaknya. Rupanya nih ada orang di zaman mereka tuh mencari makan tuh kayak gini loh. Nah akhirnya dinamis berpindah sampai sekarang, mulai tadi kolase sampai yang tadinya cuma pakai darah, dan kita ke zaman megalitikum, zaman batu, orang aja udah bisa bikin kayak batu nih dari tadinya apa diukir dibentuk prasasti. Nah menurut gue tuh bisa dibilang suatu dinamis visual atau karya ya. Situ pergerakan untuk penyampaian pesan, dan akhirnya sampailah di detik ini visual kita udah mulai masuk digital, kita udah mulai masuk kemana. Itu menurut gue menjadi salah satu bentuk survive si dinamis itu. Gimana caranya tuh dari kita dulu yang cuma pakai darah, akhirnya dilempar sampai sekarang bisa sampai simpel buka Photoshop, software gitu udah bisa. Gokil. Buat AdSense, iklan. Jak. Gue jadi serius banget, sorry. Sama ini, kalau gue nanya ke Sugap dulu, apa sih rasanya nih lu berkecimpung di dunia desain grafis? Ada benefitnya enggak? Benefitnya gede banget menurut gue. Apa tuh? Tuh menurut gue gede. Rasanya banget. Dulu dah, rasanya bergelut di dalam bidang itu, pertama benefitnya gede banget gue. Sekarang gini, gue ngeliat dulu tuh, gue ngeliat kayak gini atau enggak ngeliat koran visual, terus lu ngeliat Videotron di pinggir-pinggir kota, lu ngeliat suatu kayak bikin lukisan gitu. Gue dulu tuh nggak kebayang tuh ini bikinnya kayak gimana, kok bisa jadi kayak gini, kok bisa kayak gini. Akhirnya gue masuk di kafe, dan itu juga pertama kali di kafe rupanya seperti itu, kerjanya kayak gitu. Akhirnya gue lihat dari situ, rupanya orang-orang tuh bikin kayak gini. Berarti semua orang tuh bikin sesuatu karya visual pasti ada konsepnya, ada tujuannya. Akhirnya gue ya udah, rupanya benefit gue bikin karya harus ada benefit ke gue nya, ke orang. Walaupun gue sebut nggak material ya, seperti bisa. Diapresiasi orang aja tuh udah achievement lah, udah penghargaan buat lo. Kalau lu rasanya apa? Rasanya seperti yang lu bilang, yang pertama kayak kalau misalkan gue bikin gitu kayak dibilang wah keren Ki, bla 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 bla, itu senang, terus jadi makin semangat lagi cuy. Iya, jadi kayak wah anjrit, gue harus lebih keren lagi nih gitu. Jadi nggak cepet puas. Terus yang kedua, sama yang seperti dibilang Sugap, banyak benefitnya, kayak bikin film animasi, gue udah tahu nih cara bikin animasi kayak gini gitu. Jadi gue tahu di balik dapurnya juga kayak gimana. Terus yang ketiga mungkin bisa bisa mempresentasikan keresahan gue sih dalam bentuk digital. Jadi sebagai wadah keresahan wadah lu ya. Wah lagi gokil. Sama ini, satu lagi gue pengen nanya sebenarnya.
tekniknya gimana sih sebenarnya cara belajar untuk di seni grafis tuh, desain grafis? Berawalnya itu gimana sih? Sebenarnya gampang tau, sebenarnya gampang. Kalau gue yang tahu, yang penting satu niatnya dulu pasti. Iya, pasti. Kalau nggak niat pasti nggak bakal tuh lanjut. Gitu. Kalau teknis sebenarnya gampang, lo cuman punya kertas, pensil, udah menurut gue tuh udah jadi. Dan apapun yang lo gambar menurut gue tuh udah jadi. Kalau buat jangka panjang teknis jauh lagi kan kita butuh software pun aja tuh harus ada buat mulai satu teknis, kayak lo bikin karya Photoshop aja beda sama karya After Effects, Iya, Premiere itu pasti beda. Jadi emang teknisnya tuh panjang sebenarnya berawal. Kalau dari manual ya itu kan awalnya kertas sama pensil, sekarang dikasihlah lu wadah software-nya nih Photoshop, AI segala macam, akhirnya kalian ini mengekspresikan lah dirinya. Dan anak kecil aja suka gitu, pas di waktu anak kecil masih kecil banget tuh suka gambar ngasal aja pun, menurut gue itu udah caranya mereka. Iya, mengeksplor maksudnya ini kayak gini ternyata gambar ya. Iya. Gue aja sampai maksudnya gue kalau ketika ngeliat anak kecil gambar kelinci gitu, terus gue ngeliatnya kayak, wah ini kok anak kecil bisa gambar kelinci tanpa harus ngeliat kelinci dulu nih, mungkin berhayalnya. Nah, gue suka yang anak kecil tuh imajinasi wah luas banget kayak gitu. karya gue liat ada agak skidelik sikiding gue liat ya kan lu menghayal kan ngayal mulu dong tiap hari. Iya, sugap dong. Iya. Cocok. Ngayal mulu. Nggak, karena emang gue lihat sih mungkin ya, kalau gue lihat nih karena gue udah denger lu sugap, lu L nih kalau lagi desain, gue jadi mikirnya emang toolsnya selain ada pensil software, lu harus ada imajinasi lu. Yes. Dan semua orang pasti punya imajinasi. Jadi imajinasi lu ya itu. Jadi gitu Bobber. So, lu kalau mau desain grafis, lu juga harus punya imajinasi yang wild, yang liar, yang mantap gitu. Iya. Mantap ya. Perlu dopingan nggak biar berimajinasinya jauh? Coba kita nggak perlu kok. Oh, nggak perlu. Soalnya nggak tahu sih, soalnya ada perdebatan nih menurut gue antara orang harus ada substansi untuk berkarya, untuk kasarnya kita ngomongin narkoba untuk berkarya. Oke, itu menjadi hal plus ketika lu memakai hal itu, imajinasi lu makin liar. Sebenarnya bisa aja tanpa lu pakai itu aja, imajinasi sebenarnya lu liar, tapi lu nggak mendalami imajinasi lu tanpa harus pakai itu. Sebenarnya bisa aja, cuman karena kan kalau orang bilang kan narkoba ketergantungan ya. Iya benar. Jadi lu terbiasa pakai narkoba dulu baru berkarya, menurut gue tuh juga jadi kebiasaan. Gak beda juga sama orang bikin karya tanpa narkoba akhirnya bisa, ya sebenarnya sama aja. Sama, cuman emang pribadinya masing-masing. Kalau untuk substansi, ya kan substansi lu mau pakai bagaimana ya kan. Kalau lu sepakat? Kalau gua nggak sepakat, karena menurut gua nih ya, kalau lu ini baru ini nggak sepakat nih, baru kali ini doang jawab nih. karena gitu, kalau misalkan lu tek narkoba, yang menurut gue lu jadi nggak fokus. Kalau menurut gue ya gitu ya, lu malah jadi kesenangan sendiri dan liar ya. Iya, jadi keliaran gitu. Kedongkian kalau kata temen kedongkian. Kekencengan ya. Kedongkian kalau kata temen gitu loh. Oke. Ada nilai plusnya lah. Nilai plusnya, tapi emang gue lihat sih, gue juga memandang hal yang sama. Mau lu make itu narkoba atau enggak, ya imajinasi lu bakal bekerja dengan sendirinya, karena tiap kali lu berimajinasi. Lu sambil ngerokok minum kopi aja udah berimajinasi. Lu bengong 5 menit ya, itu lu bengong dalam artinya pasti belum mikirin sesuatu. Iya. Imajinasi pasti. Benar. Mikirin sesuatu sama dengan imajinasi. Kalau lu mikirin jorok. Iya. Berimajinasi berarti kita nggak bisa kasarnya mikirin berhubungan seks. Cuma mikir dong kayak, aduh, gue nggak seks enak kali. Nah, itu imajinasi. Tapi itu kan negatif. Lihat nih, otaknya ini rusak. Kelihatan imajinasi. Otak lu udah rusak anjing, lu lebih kotor. Saya nggak ada kaptentik yang lebih kotor ya, teman kita. Ini sih karena udah di ujung akhir nih ya kan. Udah di ujung banget. Udah di ujung nih. Lu mau ada pesan-pesan nggak yang mau sampai nih ke orang-orang untuk di seni atau masalah tadi lu makin narkoba baru seni, terus lu menggeluti dunia serius gimana? Lu ada nggak pesan-pesan? Pesan gue ini sih lebih jangan ngebatasin diri lo kalau ketika lo punya karya, atau nggak lo punya sesuatu pikiran nih, ketika lo takut pemikiran itu nggak bisa terima sama orang, terus akhirnya lo nggak bisa jadi bikin karya nih karena ketakutan itu. Labas aja, lawan sumpah. Soalnya banyak orang yang bikin karya jelek takut untuk dipublish gitu, kayak misalnya gue takut komen-komenan. Mungkin itu mungkin ketrigger lo untuk, mungkin kalau misalnya orang nggak kuat mental kayak gitu, akhirnya lo stuck, lo nggak bisa jalan, lo nggak bisa bikin karya lagi.
Ya Iya. percuma jadi useless gitu. Berarti Sayang. emang harus lu lawan rasa ketakutan itu ya. Iya. Kayak lo nyari ini aja lah, kalau lagi sedih lo pasti nyari kesenangan. Dimana lo lagi seneng jangan sedih, seneng aja terus. Anjas, apa tuh? Mau dong yang happy? Iya. Happy life. Kalau lu ada nggak pesan-pesan nih? Pesan gue ya, gue hanya melanjutkan apa yang dibilang Sugap. Kalau karya lo jelek, lo tetap tetap udahlah lakuin aja, karena yang namanya seni itu nggak ada yang jelek dan nggak ada yang bagus. Wih, Ya. sepakat. Iya, karena menurut gua seni yang jelek itu ya seni yang menurut dia pasti ada aja orang yang pasti bilang seni itu bagus. Contohnya aja lukisan abstrak kagak jelas saya bisa nyampe kejual sampai 1 miliar kan. Iya tuh, itu lebih gak jelas aja menurut gua. Sama paling kalau pesan gue ya lu para bobers nih yang mau seni desain yang udah tuh dunia seni, ya bener tuh lu harus libas ketakutan lu harus juga banyak-banyak explore Banyak nyari referensi. Emang proses begitu ya kan, tapi proses nggak bakal bohongin hasil yang gua tahu ya kan. Otomatis pasti hasil lu akan diapresiasi orang-orang. Gak usah mikir jeleknya, tapi mikir dulu gimana cara karya lu ini bisa dilihat orang. Itu kalau gua pesan. Ya, sih. benar. Mantap. Terus berkarya teman. Anjas. Jangan berkarya pakai karya. Ih. Berkaryalah dengan diri kalian. Ya. Aku lulu. Oh iya nih Bobber sama mau ngikutin, kalau emang lu mau ngeliat karya-karya Sugap, lu bisa ngeliat IG-nya. Apa IG-nya? Bagus sangat. Bagus sangat. Nah, tuh bisa ngeliat karya-karyanya tuh di situ. Ya. Kalau buat karya gua di Instagram Satur Sunday aja. Udah tercantum karya Iya. Itu bisa aja monyai. Oke, jadi hari itu di episode hari ini di Satur Sunday kita ngomongin seni dengan Bagus. Kita makasih dulu nih, makasih Sugap udah datang. Semoga lu bisa menang ya di lomba Amin. yang 17 Agustus ini. Bukan lomba itu. Ini pameran, anjing. Pameran. Maaf, maksudnya di pameran akhirnya lu bisa, orang-orang bisa ngeliat potensi lu. Amin. Lu bisa ngeliat karya-karya lu ya kan. Semoga banyak orang-orang yang appreciate lu lah dengan di pameran itu. Yes. Dan semoga juga Sule tolong diperbagus. Ya gitu. Emang itu kurang bagus. Oh, bagus. Berapa banyak orang prospeknya bagus? Alhamdulillah. Bagus. Betul dong. Ayo. Oke, dari kita itu aja. Jangan lupa komen, subscribe, like. Ikutin terus Satur Sunday, teman-teman para Bobers. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan gua Gorbon, Gua El. Sugap. Dadah. Peace out.